أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kemarin kita belajar seputar riba. Sekarang kita masuk dalam bab syarikat perserikatan. Sebelum kita bahas tentang persatuan daripada syarikat, kita belajar dulu. Syarikat itu ada dua macam. Syarikat perserikatan itu ada dua macam. Ada namanya syirkatul amlak. Yang kedua ada namanya syirkatul uqud. Syirkat terbagi menjadi dua. Ada namanya syirkatul amlak. Yang kedua syirkatul al-uqud. Apa itu syirkatul amlak? Perserikatan dalam hak milik. Jadi barang itu dimiliki lebih dari satu orang. Barang itu dimiliki lebih dari satu orang. Baik cara memilikinya melalui jual beli atau melalui diberi oleh orang atau melalui warisan. Jadi barang waris itu namanya syirkatul amlak. Pemilikannya lebih dari satu. Misal kayak hibah, pemberian, ini mobil tak kasihkan ke keluarga kamu. Berarti apa itu? Yang memiliki mobil lebih dari satu orang. Kayak jual beli, misal contoh, dua orang atau lebih berserikat untuk memiliki rumah ini. Ya, itu namanya amlak. Amlak itu sekedar hak milik barang itu dihaki yang memilikinya lebih dari satu. Itu namanya apa? Syirkatul amlak. Nah, konsekuensi daripada syirkatul amlak itu apa? Tidak boleh satu darinya menggunakan barang itu kecuali dengan izin orang lain, kecuali dengan izin syarikatnya. Ya, jadi nggak boleh salah satu dari orang yang berserikat
itu apa? Menggunakannya kecuali harus izin. Jadi kayak rumah waris gitu itu yang belum dibagi, misal contoh gitu. Itu kan sekarang ini kan warisan itu kan harusnya ketika bapaknya meninggal atau ibunya meninggal itu segera dibagi, karena hak mereka ditambah kebutuhan mereka, mungkin kan ada yang mendesak, ada yang tidak mendesak, makanya harus dibagi. Nah, kalau andai kata ada keterlambatan di dalam pembagian hak waris, maka barang itu nggak boleh dimanfaatkan oleh sepihak, kecuali harus izin. Apalagi disewakan, duitnya pek dhewe ya, duitnya dipek dhewe, nggak boleh Pak, itu zalim itu. Karena barang ini milik orang banyak, bukan milikmu. Nah kok bisa dimanfaatkan terus duitnya pek dhewe itu piye? Sering terjadi nggak ini? Gitu Pak, banyak tuh kayak gitu. Nah, misal contoh kayak pemberian, ya ini diakadkan untuk keluarga gitu kan Bang ya. Misal contoh ini mobil diakadkan untuk keluarga, ya nggak boleh dipek dewe, digunakan dewe, itu nggak boleh ya. Kalau dia yang gunakan nggak usah woro-woro ya, kalau orang lain harus izin ke dia ya, ini kan nggak benar. Bahkan kalau andai kata dia sudah sewakan, duitnya mlebu dewe, itu nggak boleh ya. Itu namanya syirkatu amlak. Pun difahami syirkatu amlak ya. Jadi barang dimiliki, cara memilikinya bisa melalui jual beli, bisa melalui hadiah, bisa melalui warisan dan semisal yang demikian itu. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu syirkatul uqud. Syirkatul uqud yaitu lebih dari satu berserikat untuk menggunakan barang itu, mengembangkan barang itu. Nah, berserikatnya ini apa? Bisa melalui jual beli atau melalui yang lain. Nah, jadi kalau syirkatul uqud itu akadnya itu berserikat, akad Pak ya, akad itu berserikat. Jadi akadnya ini lebih daripada satu, berserikat di dalam mengembangkan, baik itu bentuknya jual beli atau yang lain. Nanti akan kita bahas macam-macamnya apa aja. Adapun syirkatul uqud ini boleh seseorang bertransaksi dengan syirkatul uqud, berserikat, akadnya itu boleh berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi, dan kesepakatan para ulama. Jadi kayak Imam Ibnul Munzir, Imam Nawawi dan juga yang lainnya menyebutkan ulama sepakat tentang bolehnya syirkatul uqud. Syirkatul uqud itu diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Nah, kesepakatan tadi harus melalui beberapa syarat. Dalam syirkatul uqud bolehnya pakai syirkatul uqud itu harus
melalui beberapa syarat. Syarat pertama, kerjaannya Pak, nasyatu syirka, kerjaan perserikatan itu harus kerjaan yang mubah. Nggak boleh kerjaannya pada kerjaan yang haram. Misal contoh kayak berserikat dengan berakad jual beli khamr. Ayo kita berserikat untuk beli khamr lalu kita jual. Ini nggak boleh, haram. Karena apa? Barang yang diperserikatkan itu, akad yang diperserikatkan itu akadnya apa? Barang haram, nggak boleh. Bisa dipahami? Yang kedua, masing-masing dari orang yang berserikat itu harus diketahui modalnya. Modalnya harus jelas. Modalnya harus jelas. Jadi modal yang dikeluarkan di dalam akad syirkatul uqud harus jelas. Berapa persen dia modalnya, misal contoh dia butuh 100 juta untuk membeli sesuatu lalu kita kembangkan. Nah, makanya di dalam syirkatul uqud tadi, karena mau beli barang dan barang itu mau dikembangkan, maka berarti masing-masing mengeluarkan modal. Modalnya harus jelas Pak, harus jelas berapa persen dari 100 juta tadi. Aku modalnya 10 juta, 1% apa 10%, 10% gitu kan. Jadi harus jelas. Andai kata dia modalnya tanah, gitu kan, Syafi'iyah mengatakan nggak bisa modal tanah, dan tanah nggak jelas, maka harus dipresentasikan dengan uang, karena uang itu ada unsur kejelasan di situ. Nah, kalau Anda kata barang nggak ada kejelasannya Pak. Nah, apalagi barang bisa naik turun, nanti pengembalian modalnya biaya coba mumet kan. Maka itu ada unsur ketidakjelasan. Makanya harus pakai apa? Pakai uang. Yang mana uang ya 10% dan 10% dari sekian. Kemudian seterusnya, pembagian keuntungan itu juga harus ketika akad, harus jelas ketika akad. Pembagian keuntungan itu juga harus jelas ketika akad. Jangan sampai sudah jalan perserikatan sedangkan keuntungan belum dicetuskan dengan jelas berapa persen. Sebab ketidakjelasan keuntungan membawa apa? Permusuhan kan. Sedangkan segala sesuatu, transaksi apapun yang mengantarkan kepada permusuhan, maka itu hukumnya haram. Makanya ditegaskan, diperjelas di awal, di awal berapa persen keuntungan. Dan Anas ingatkan lagi, yang namanya pembagian keuntungan setelah dikembalikan modal, itu jelas, itu kaidah umum, nggak mungkin ada keuntungan kecuali setelah dikembalikan modalnya. Nah, terus yang keempat, harus juga masing-masing menanggung kerugian sesuai dengan persentase uang, persentase modal. Nggak boleh kita bicara keuntungan kecuali kita juga harus bicara
kerugian. Nanti kalau kita bicara keuntungan tok, ya sama dengan perbankan ya, keuntungan tok yang dibahas, tapi kerugian nggak mau ya. Bukan namanya jual beli, bukan namanya kerja. Dimanapun keberadaannya, ketika Anda berani bicara untung, Anda juga harus berani bicara rugi. Kalau Anda nggak pengen rugi, ujung-ujungnya Anda itu ngutangi. Utang kan nggak akan dikembalikan utuh, tapi jalur keuntungan. Nah itu jenenge apa? Jenenge riba. Lah enak toh Pak? Keuntungan dijamin, terus kerugian nggak mau enggak. Makanya ada ekonomi itu kan gini, biasa ekonomi kan mana yang paling resiko terkecil, gimana keuntungan pasti ada dan resiko paling terkecil itu kan bisnis ya. Kalau pingin itu ya di bank, duitmu kayak bank, kemudian bank yang mengelola, itu keuntungan udah pasti, terus kerugian minim enggak gitu ya, walaupun ada paling kecil. Nah, tetap namanya manusia kan pasti ada apa? Ada perkiraan sekian persen kan Pak. Oke. Jelas Pak? Nah, jadi ya tapi haram hukumnya kan, tapi haram hukumnya. Haram hukumnya. Makanya dalam bisnis apapun ya itu sudah jurus ekonomi lah kan. Jurus ekonomi. Kemudian syarat selanjutnya yang kelima, di dalam pembagian keuntungan adalah harus menggunakan persentase, tidak boleh menggunakan apa? Nominal. Dalam syirkatul uqud pembagian apa tadi? Keuntungan harus menggunakan apa? Persentase, nggak boleh menggunakan apa? Nominal. Awal usahakan kok pakai 20 juta ya. Sedangkan pertama kan begitu ya masyarakat Pak, pensaulan pakai 10 juta, kayak modal aku 200 juta misalnya, untuk keuntungan saya kasih 10 juta per 1 bulan. Dia sudah menetapkan 1 bulan sudah ada keuntungan dari mana? Gitu. Untuk Joni Guru kok harus menetapkan 1 bulan. Yang kedua, apakah dalam putaran bisnis itu pasti untung? Dan untungnya apakah pasti sekian? Kan enggak, pasti naik turun. Nah, ketika naik turun, naik tinggi banget keuntungan banyak, Anda dapat 10 juta, yang dia dapat 1 M, nggak stres sama kamu, ya nggak bisa gitu. Makanya pakai persentase. Nah, persentase itu dari persentase modal atau persentase keuntungan? Ya, keuntungan bersih dikalikan modal. Gimana cara ngitungnya Pak? Oke, sekarang modal 100 juta nih, ada keuntungan 100 juta. Ini gimana pembagian keuntungan modalnya atau keuntungan? Dulu kita mengakatkan 60 bagi pengelola, 40 bagi pemodal, 40% Pak. Taruhlah pada mudharabah atau pada syirkatul uqud yang sama-sama modal ya. Yang satu
modalnya 60 juta, yang satu 40 juta. Ini kan modal, Pak. Nah, terus itu modal. Terus kemudian ada kesepakatan berapa aku dapat keuntungan, berapa persen. Oke. Kan orang sesuai kesepakatan. Oke, aku minta kesepakatan 30%, berarti dia yang 40 juta itu minta 50%, saya contohkan, taruhlah begitu, dan yang dia minta 50% kan, berarti berapa? Bisa kan begitu? Sesuai dengan kesepakatan, ya kan? Lah ya, kesepakatan keuntungan kan. Oke, jadi ngitungnya adalah berapa persen? 30% dari keuntungan, bukan dari modal. Ini lagi rencana. Oke, jadi kesepakatan di awal 30%, yang sana 70%. Padahal modalnya kan 40 juta, yang sana modalnya 60 juta. Terus kita sepakat 30. Nah, akan setelah selesai kan, modal dikembalikan semuanya, Pak, tinggal uang 100 juta. Berarti gimana cara ngitungnya? Dari keuntungan kan, berarti 100 juta 30% untuk dia dan 70 untuk kesepakatan itu. Kenapa harus disamakan dengan modal? Kan nggak harus, kesepakatannya kayak gimana? Tapi masyarakat itu sudah langsung ketemu keuntungan berapapun ya tetap, taruhlah ada 1 M, Pak. Contoh aku modalnya 30 juta ya. 40 juta kan 40% berarti ya. Berarti nanti modalnya 40%, yaitu dapatnya 40% dari modal. Berarti dapat berapa? Dari modal. Langsung dihitung dari modal, bukan dari keuntungan, Pak. Nah, kalau keuntungannya 1 M kan berarti apa? Nah, kalau dari modal berapa? 40 juta kan? Sedikit. Iya, itu kan, makanya hitungannya masyarakat itu saya baru tahu kemarin. Dihitung modal dari keuntungan, ya segitu doang. Bukan keuntungan, dari modal. Jadi kalau kita modalnya 40 juta, terus kita tetapkan 10%, kalau 10% ya, 10% dari 40 berarti berapa? 4 juta. Padahal untungnya 1 M. Yo, enak dia gitu kan? Enak dia loh, dari mana ke ini? Lah itu yang salah di masyarakat loh. Nah, jadi ini harus ditegaskan di awal. Jadi kalau sudah pakai syirka, maka biar jelas persentase keuntungan itu otomatis, namanya persentase keuntungan ya diambil dari keuntungan, bukan dari modal. Jadi kalau modalnya 100 juta terus dapat 1 M, ya kita sepakat di awal, aku 40, kamu 60%-nya. Jadi bukan 40% atau 10%, oke, aku 10%. Jadi 10% bukan dari keuntungan, bukan dari modal, tapi dari keuntungan. Dari 10% dari 1 M berapa? 100 juta. Bukan oleh kalau dari 10% dari 40 berapa? 4 juta. Orang 4 juta lah, tapi iyalah. Tapi keuntungan 4 M. Tapi ya, kesimpulannya kalau dalam bab pembagian keuntungan sesuai kesepakatan jelas. Kalau dalam bab kerugian sesuai dengan modal. Paham Ingat, saya ulang lagi, kalau ditinjau dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan dari keuntungan. Kalau kerugian sudah
disepakati itu sesuai dengan persentase modal. Baik, kemudian selanjutnya syirkatul uqud itu memiliki banyak macam. Syirkatul uqud memiliki banyak macam. Pertama, tadi kan kalau kita bahas macam-macam syirka berarti harus dibagi dulu tadi ya, syirkatul amlat sama syirkatul uqud. Nah, setelah paham perbedaan keduanya dan bagaimana definisinya keduanya, baru masuk macam-macam syirkatul uqud. Nah, satu diantaranya adalah syirkatul mudharabah. Jadi syirkatul mudharabah itu bagian dari syirkatul uqud. Syirkatul mudharabah apa skemanya? Daf'u malin liman yattajiru bihi waribhu bainahuma. Ada pemodal dan ada pengelola modal tadi, dan keuntungan dibagi dua. Misal contoh kayak Soleh sama Khalid berserikat mudharabah. Pemodal Soleh, pengelola sama Khalid. Dikasih modal, kita punya kesepakatan modal ini mau Ramadan, kulaan kurma karo kulaan baju, terus dijual Pak. Nah, di sini pemodal menyerahkan uang 100 juta kepada pengelola untuk apa tadi? Beli kain dan kurma. Ini akan dijual persiapan untuk Ramadan. Dan keuntungannya ya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Biasa nih loh Pak, pemodal biro, tapi nggak tentu juga ya, taruhlah pemodal 40%, pengelola berapa? 60%. Ini sesuai dengan kesepakatan. Berarti kan untuk syirkatul mudharabah, ketika ada kerugian maka ditanggung pemodal yang nanggung kerugian modal. Pemodal yang rugi ya, kalau rugi ya dia nanggung. Pengelola ruginya di mana? Tenaga, waktu, wis capek, wis elek kabeh, wis gak oleh untung. Nah, jadi nggak boleh pengelola memaksa dan menuntut kepada pemodal, nggak boleh memaksa kepada pengelola harus mengembalikan uang. Kan kadang ngono Pak, balik no duitku, ngono Pak. Loh, kok piye kalau duitku? Nah, ini nggak bisa, kecuali pengelola ngawur di dalam, artinya keteledoran. Terjadinya kerugian itu karena keteledorannya dia, maka di situ pengelola wajib menggantinya karena keteledorannya dia.
dia nggak maksimal, dia teledor, dia kerjanya nggak saenak-enak dewi, nama baru dia mengganti kerugian, ya, mengganti kerugian karena keteledoran dia, paham gitu? Karena keteledoran dia, atau dia tidak sesuai dengan kesepakatan, wong sepakate dodol apa kurma karo apa dodol baju dadaan ditukokno wedhus, mati kabeh wedhuse. Wah, ini ya gak sesuai dengan apa kesepakatan. Lah ini berarti kan kesalahan murni pada pengelola. Maka berarti wajib dia menggantinya. Dan ingat, mudharabah ini sama syaratnya sesuai sikatul uqud, Pak. Jadi pembagian keuntungan juga harus jelas, dan pembagian keuntungan harus pakai persentase, tidak boleh pakai apa nominal. Ditambah lagi apa namanya, pembagian itu harus selesai apa pengembalian modal. Jadi modal dikembalikan, ada berapa keuntungan itu ya, misal, dan itu sesuai dengan akad, Pak. Jadi gini, kayak ya wes kita jualan, tak kasih modal 100 juta, kita nanti bagi, ya pembagian ini kan harus jeli kan. Jangan kalau jualan kurma, jualan baju, kamu batasi hanya sebulan atau hanya 10 hari, ya nggak mungkin, Pak. Mana kayak untungnya gimana, ya nggak bisa lah. Jadi itu ada kesepakatan kurang lebih berapa yang bisa mendatangkan keuntungan, mungkin setahun. Nah setahun baru kita lihat setahun berapa modal masih tersisa dan berapa kerugian yang ada. Ya, tapi sesuai dengan apa, dengan kesepakatan sih. Ada, kita sekali main aja ya, gitu kan, sekali main. Barang ini sekali main itu bisa untung, ketahuan untung, dan bisa membalikkan modal. Ya, monggo. Tapi pada sebagian transaksi jual beli atau apa, itu nggak bisa kelihatan keuntungan langsung, nggak bisa. Kayak satu syirka jualan apa, ngerawati ayam, ngerawati apa wedhus, kan disuruh 1 bulan ya kayak apa, gimana ya? Ya untungnya belum ketahui aja gitu, Pak. Jadi Anda harus memastikan ini berapa, setahun kah, 5 bulan kah, atau berapa bulan kah? Ya masing-masing barang itu berbeda-beda. Yang penting kaidahnya ya di situ bisa mengembalikan modal dan bisa ngambil keuntungan. Nah itu gimana sesuai dengan barang sendiri. Baik. Kemudian yang kedua ada namanya syirkatul abdan, perserikatan pada badan. Perserikatan pada badan. Jadi perserikatan ini terletak di tenaga. Masing-masing nggak punya modal. Masing-masing nggak punya modal. Modalnya apa? Tenaga. Modalnya tenaga. Nanti keuntungan dibagi, dikumpulkan dulu, hasilnya gimana, dijual. Kayak misal contoh
kita berserikat sama ayo delek rongso, tenaga delek rongso gitu kan Pak ya. Mudeng mboten? Tenaga delek rongso. Terus wong 5 iku wis muter sedina pokoknya kita jam sekian sampai sekian. Itu kan nggak modal Pak. Tenaganya delek rongso. Maka muter satu jam 7 stet sampai jam 8. Kita ketemu di sini. Jam 4 Pak, yang jenenge serikat pada badan Pak. Ono sing sodo oleh akeh, ono sing oleh akeh, ono sing oleh ora oleh blas. Tapi memang kerja kalian bujuk iyalah, enak meneng wae gitu kan. Ya enggak. Jadi nanti dikumpulkan hasilnya, terus nanti dijual, duitnya dibagi sesuai dengan kesepakatan berapa persen dari dapat tadi. Atau syirkatul abdan misalnya contoh, ayo kita kerjakan bareng ini. Jadi ada yang memodali Pak, memodali. Jadi pemodal itu nyunduk. Ini tak serahkan ke aku kerjaan ini ya, cari teman untuk ngerjain rumah ini. Oke, contohnya A memberikan kerjaan ke aku, tapi kerjaannya tidak harian Pak, tapi bentuknya ini selesaikan, pokoknya kita dapat keuntungan di sini ya. Contoh ada 4 atau 100 juta lah. Aku kalkulasi kira-kira selesai berapa hari, nah ini duitnya. Ya kalau Anda kerjanya cepat berarti kan oleh untung akeh. Maka 3 orang atau 4 orang dibolong di tenaga nih Pak. Maka setelah selesai dapat uang 100 juta karena badan mereka kerjakan Pak, diuntung, dibagi oleh mereka. Bukan kerja harian Pak ya, kalau hari kan akad ijarah, akad ujroh. Ini enggak, ini borong tenaga badan mereka itu kerja bersama-sama untuk mendapatkan suatu hasil. Selesai ada keuntungan maka dibagi mereka bersama-sama. Itu namanya syirkatul abdan. Sama sini paham syirkatul abdan Pak ya? Paham ya? Jadi syirkatul abdan masing-masing tidak ada modal. Jadi kalau rugi, apa ruginya Pak? Ya wis. Jadi nggak ada kerugian di uang, di materi. Kalau untung ya wis itu. Jadi kalau cari rongso itu Pak, sehari nggak dapat apa-apa ya rugi kabeh, tenaga lintek nggak oleh duit, nggak ada masalah ya. Namanya syirkat abdan. Atau mungkin mancing Pak ya, masing-masing ayo mancing yuk, kita pakai syirkatul abdan aja yuk, tenaga ya wis 10 kita sepakat syirkatul abdan ya wis, mancing dibahas dulu nanti berapa persen nih ya wis, kita orang 10-an persen ya gitu kan, oleh 10% ya udah sepakat mancing. Kan namanya mancing harus ngoleh harus kan Pak ya wis kan, tapi mas berusaha mancing rezekinya masing-masing. Qadarullah, yang satu oleh akeh, yang songo gak oleh akeh ya wis, dibagi, dijual terus dibagi 10% karena sudah diakadkan syirkatul abdan. Nah kalau jalan nggak mau, anak nggak mau syirkatul abdan, dia ya wis monggo. Nggih, jelas insyaallah nggih. Ada pertanyaan tadi ini Pak, syirkatul abdan. Ada? Enggak ada ya? Baik, lanjut. Ada namanya syirkatul inan. Syirkatul inan itu gabungan antara syirkatul mudharabah sama syirkatul abdan. Apa
lah bukan ya, apa? Taib. Syirkatul inan itu masing-masing modal ya. Kalau mudharabah kan apa? Yang satu kerja, yang satu pemodal. Kalau syirkatul inan itu masing-masing mengeluarkan modal dan masing-masing kerja. Umpama nggih, padha kerjane ya padha modali. Dan keuntungan dibagi keduanya sesuai dengan kesepakatan, dan kerugiannya sesuai dengan apa? Modalnya, sesuai masing-masing dengan modalnya. Itu namanya syirkatul inan. Ya. Cukup insya Allah Pak, itu beberapa syirka yang sering digunakan oleh masyarakat sekarang. Sehingga kalau kita memahami syirka-syirka ini, maka insya Allah tidak terjatuh pada kesalahan dan syirka kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup insya Allah ya, semoga difahami. Ada pertanyaan seputar syirka atau yang lain? Syirka kadang-kadang seperti juga dalam sekolah penekanan itu pembagiannya kan perlu ditentukan 2 tahun kembali modal sesuai dengan kesepakatan Pak. Kan biasanya kalau ayam itu kan sesuai kesepakatan sekali panen gitu kan, maka kita pembagian keuntungan sekali panen. Maka berarti modalmu berapa? Ini kan panen tuh dia modal taruhlah sekian ratus juta, diteruskan modal uang jadi sekian gitu Pak ya. Terus kemudian sekali panen ada keuntungannya berapa, keuntungannya itu kembalikan modalnya, keuntungan berapa nih. Terus kemudian lagi begitu lagi dan begitu lagi. Kalau kita bikin keuntungan kita bikin sekali panen, 5 kali panen, ya mau nggak apa-apa. Jadi kalau Anda kata ada kerugian di awal, kedua barangkali tutupi, kedua, ketiga, nanti kita kelima tinggal berapa? Kelima itu tinggal berapa? Tapi itu mungkin susah. Masih bagusnya kalau kayak gitu itu sekali panen ya udah langsung pembagian, karena juga pekerja juga butuh duit kerja sampai mangan pokok sekali itu udah dibagi ya. Kalau untung ya alhamdulillah, kalau nggak untung ya wes, apakah masih teruskan atau enggak kan gitu. Tapi kalau lima kali itu mangan pokok ya kan masih butuh mangan, butuh uang kan. Nah, biasanya nggak mau, pasti sekali panen maka kita langsung bagi. Tapi pembagian itu kalau memang rugi ya apa mau dibagi rugi, balik modal aja ya wis, kamu nggak dapat keuntungan. Keuntungan itu kan harus melebihi dari modal. Nah kalau modalnya 100 juta balik 100 juta ya udah selesai. Berarti nggak rugi dong modal. Ya harusnya kan, ya ruginya mana? Ya harusnya kan berkembang, nggak berkembang ya namanya rugi. Rugi duitnya harusnya kan dibikin muter kan. Sekian bulan ternyata balik modal tok, ya ruginya apa? Uangnya nggak bisa berkembang walaupun balik 100 juta. Anda rugi di tenaga dan waktu. Syukur-syukur 50 juta 100 jadi 50, rugi 50 juta. Ya biasa Pak, namanya harus ono untung ya harus ada rugi ya. Jalur untung wae lah, kare opo lah
Oke, jelas insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد